Ya, kebetulan saya punya brand pakaian ya, Berkabumi untuk produknya seperti ini. Dan alhamdulillah sudah banyak artis yang pakai dan tanpa endorsement. Jadi memang real mereka beli ya. Mereka beli terus karena memang sudah cukup lama kami bangun lewat digital marketing juga sudah alhamdulillah sudah 10 tahun ya kami untuk bermain di digital marketingnya. Kemudian kami juga ada kanal ya PT Cakranala Logistik itu di bidang fulfillment spesialis sama software house ya. Software house yang saat ini sedang pivot ya, sedang pivot. Jadi untuk operasional gudangnya sedang kami konsentrasi di software house-nya gitu. Terus kami juga Kertabumi sendiri juga punya pabrik sendiri, punya produksi sendiri yang di situ alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi untuk lingkungan sekitar, terutama di tempat kami. Dan yang baru aja launching kemarin September, baru aja masuk ke bisnis yang selama ini sudah mulai bosen lihat kain, akhirnya mainan di makanan ya, di kopi sama resto ya, baru berapa bulan kemarin. Oke, dan semua bisnis ini memanfaatkan digital marketing teman-teman. Kalau mungkin teman-teman berpikir gini, apakah digital marketing itu hanya untuk produk fashion, produk sepatu atau apapun? Sebenarnya enggak. Sebenarnya sangat luas banget teman-teman. Bahkan saya mengerjakan kafe ini pun untuk promosinya murni semuanya dari digital marketing. Yang alhamdulillah dari awal buka sudah lumayan lah omsetnya. Oke, next ya. Nah, profilnya kurang lebih seperti ini. Ini produknya ya, detailnya seperti ini. Oke, yang kita sekarang sudah 500.000 lebih customer ya, yang berlangganan dari Indonesia hingga mancanegara. Jadi kami juga aktif untuk promosi di negara-negara tetangga sampai Eropa dan Timur Tengah. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lebih dari 500, sebenarnya hampir 1.000 ya, hampir 1.000 pengrajin yang telah kami berdayakan untuk mengerjakan ini. Jadi ada fungsi empowering pemberdayaan ke para pengrajin batik ya, yang selama ini masih secara tradisional karena kami bisa kolaborasi di situ, akhirnya bisa memberikan pendapatan yang lebih gitu. Sudah ada lebih dari 400 desain dan karyawannya sudah terserap juga alhamdulillah, yang mencari rezeki bareng, berkah bareng ya, dan sudah menjangkau di lebih dari 10 negara, sekitar 12-an. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan teman-teman mungkin melihat dari ini, jadi memang real, secara real Kertabumi ini adalah bisnis yang tumbuh murni dari digital. Jadi dulu ketika kami memulai tahun 2012, modalnya dari uang 200.000 teman-teman. Murni dari 200.000, belanja kain ya, terus dijahitin ke penjahit, terus ditawar-tawarkan. Kurang lebihnya gitu. Nah, akhirnya 2013 ketemu cara untuk promosi di internet ya, secara digital, waktu itu di Facebook. Setiap ada desain kami upload terus ada yang pesen gitu. Nah, kurang lebihnya bermula dari situ dan perjalanannya ya lika-likunya nggak ada yang gampang teman-teman. Jadi bisnis itu bahasa Jawanya ojo digampangke ya. Jadi kita harus selalu aware, harus selalu peduli dengan kondisi bisnis kita, dan supaya supaya teman-teman itu selalu merasa haus untuk belajar, karena saat ini era digital kita itu nggak bisa nyombong. Era digital itu nggak bisa nyombong. Orang nyombong dikit tuh tahu-tahu udah kesalip sama orang lain gitu. Karena metode di dunia digital marketing itu sangat update-nya sangat cepat banget gitu. Teman-teman mungkin tahu fenomena selama pandemi ini TikTok ya. TikTok sendiri itu kenceng. Saat kita sudah merasa stay aman di Instagram, ternyata TikTok menelurkan kuda hitam baru. Ada bisnis-bisnis baru yang selama pandemi itu baru aja muncul, setahun 2 tahun saat ini omsetnya udah miliaran per bulan. Itu banyak sekali yang sudah ditemuin seperti itu. Jadi memang kita harus selalu terbuka, harus open minded untuk belajar suatu hal yang baru. Oke, beberapa achievement ya seperti ini, dan beberapa kali masuk ke Facebook ya, di medianya Facebook, diliput oleh Facebook sendiri. Oke, dan alhamdulillah ada sedikit rasa bangga teman-teman ketika kita bisa selama ini ya, yang saya rasakan ketika merintis usaha, mungkin bagi teman-teman
ketika merintis usaha semangatnya tuh semangat ngomset bisa banyak, bisa dapat profit banyak. Tapi gini tuh tak ceritain ya sedikit ya. Tapi mungkin ya bisa beda lagi di orang lain. Jadi kadang-kadang gini, kita semangatnya kan semangat secara material ya, dapat income besar ya. Jelas kalau bisnis memang nyari profit ya. Nah, tapi kan di balik income itu kan mesti kita punya tujuan kan, punya tujuan. Tapi ya sedikit cerita juga. Eh, dan tidak hanya cerita juga ya, tapi juga ngajak teman-teman sebuah movement itu maksudnya gini, kita yang muda-muda itu harus punya apa ya, rasa empowering, rasa pemberdayaan, rasa responsibility terhadap lingkungan sekitar juga. Jadi gini, ketika bisnis kita tumbuh, saldo kita banyak, beli mobil baru gitu ya, beli mobil baru itu senangnya biasanya cuma seminggu 2 minggu teman-teman, rasa senangnya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan udah bosen gitu. Hari pertama hari kedua mobilnya dipanasin, bawa muter-muter ya kan, ketemu temennya dipamerin gitu, itu cuman rasa senangnya cuman bentar banget gitu. Nah tapi setelah perjalanan berapa lama ini, berkali-kali beli mobil itu rasanya cuman gitu-gitu doang teman-teman. Tapi ternyata apa, ada rasa bangga yang masih saya simpan dari sekarang, yaitu apa, kerja keras ini ternyata juga bisa memberikan dampak positif. Selain kita punya tim, punya karyawan yang bisa mencari rezeki bersama, ternyata apa? Kemarin saat COVID, kebetulan di Kulon Progo mulai apa ya? Ya tidak di Kulon Progo ya, di seluruh Indonesia mulai pada panik ya. Dan kebetulan di Kulon Progo mulai masuk COVID, sudah mulai ada gitu ya. Nah, nakes-nakes di Kulon Progo ini sudah mulai panik, stres sampai nangis-nangis di tempat kerjanya gitu. Jadi rasa takut, was-was pulang ke rumah, takut nggak bisa ketemu anak gitu, takut nggak bisa ketemu keluarga karena takut sudah terinfeksi dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu memang APD-nya baru sangat sedikit banget dan kita langsung mengambil inisiatif untuk berdonasi. Jadi kurang lebihnya waktu itu kita bisa share, memberikan gratis itu 1.700 langsung keliling langsung. Saya sama tim saya yang keliling langsung waktu itu kita bagikan. Nah, ini bukannya riak ya, tapi ada rasa bangga tersendiri. Oh, ternyata selama ini saya berbisnis ternyata ada hikmahnya, setidaknya kampung halaman saya ada musibah saya bisa bantu gitu. Betul. Nah, itu apa, api semangat yang dari situ itu lebih luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman nanti juga harus menemukan juga kenapa. Karena proses bisnis entah digital ataupun offline itu sama aja, teman-teman harus struggle tuh, nyobain promosi kok nggak berhasil ya coba terus belajar lagi, cari terus, udah gitu terus gitu. Jadi nggak ada proses yang instan, nggak ada. Memang harus teman-teman harus selalu struggle untuk maju ya, ada rasa untuk greget gitu loh. Jadi sedikit mungkin share tentang semangat ya. Kita itu harus belajar dan berusaha seakan-akan tuh besok pagi itu dapat emas 1 ton gitu loh teman-teman. Seakan-akan besok pagi kita itu dapat profit gede banget. Jadi semangat kita hari ini itu dibawa seperti itu setiap harinya. Jadi kitanya bisa terus terpacu gitu. Nah, ini real user kami ya, produk-produk kami, produknya seperti ini. Oke, kita juga sudah mulai divergen ya, mulai zoom out kategorinya, yang tadinya konsen di kemeja pria sekarang sudah masuk ke wanita, terus juga koko dan ada merchandise kaos juga gitu. Oke, nah kita masuk ke materi utama ya teman-teman ya. Jadi gini, salah satu bakat yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha, setiap pelaku usaha itu harus punya insting apa ya, melihat dari sudut pandang customer gitu. Jadi bahasa kerennya itu understanding the customer. Kita itu harus ngerti, bahasa Jawanya itu mapake diri kita sendiri. Mapake itu apa ya? Menempatkan diri kita sendiri sebagai customernya gitu. Jadi dimulai dari situ dulu. Jadi kenapa? Ini nanti penjabarannya akan sangat luas banget teman-teman, sampai ke konten, copywriting, service, dan banyak lagi. Nah, semua berawal dari sini dulu, understanding the customer. Teman-teman itu punya produk, jualannya ke customer yang tipikalnya seperti apa. Teman-teman itu harus ngerti itu, si customer itu harus diprofiling. Oh, ternyata customerku rata-rata pegawai kantoran, wanita, usia berapa sih? Usia mungkin 30-an tahun gitu ya. Lifestyle-nya kayak gimana? Terus rata-rata mereka itu berkeluarga atau belum, anaknya berapa, anaknya sudah sekolah atau belum, kebutuhan hidupnya apa,
terus sukanya makan apa, hobinya apa, kalau di sosmed sukanya nonton akun apa, gitu kan, suka YouTubean atau enggak, di TikTok sukanya nonton apa ikutan joget-joget. Nah, teman-teman tuh harus ngerti itu. Mulai dari understanding the customer. Kenapa? Semua konten yang kita sajikan itu harus berdasarkan niat, bukan niat, berdasarkan minat dari si target audiens kita gitu. Jadi nanti kita akan melebar sampai ke sana. Nah, kemudian ini banyak kesalahan yang terjadi. Kesalahannya apa? Banyak loh. Kan promosi itu kan nggak hanya sekadar posting ya, ada iklan berbayar satu, oke. Terus ada endorsement pakai KOL ya kan, terus nanti bisa press release di media, masuk ke portal media dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu. Cuman kesalahannya gini, biasanya kita belum memahami behavior customer, kita sudah ngegas duluan, melihat konten itu dari kacamata kita. Nah, banyak yang terjadi kemarin, ada teman juga endorse artis terkenal habis 50 juta. Oke. 50 juta endorse. Apa yang terjadi? Hanya laku 7 pieces produk yang harganya cuma 100.000. Itu kan nangis sampai gulung-gulung ya. Bahasa apa ya? Nangis spamen itulah. Pokoknya seperti itu. Itu pun juga terjadi di iklan juga gitu ya. Jadi kita ketika iklan itu juga memastikan memang kontennya memang harus, performanya harus bagus dulu gitu. Nah, cara ngertinya ya memang kita understanding the customer-nya gitu. Nah, nanti coba saya jabarkan sedikit demi sedikit. Oke, sebelum masuk ke sana, ini yang harus teman-teman pahami dulu. Oke. Nah, iya, langsung tak ajak mikir ya. Pertama gini, industri dan kategori. Kalau teman-teman tuh misal bangun apa ya, membuat sebuah badan usaha PT misal gitu ya, mesti ditanyai KBLI-nya gitu ya, kelas itunya, produknya apa, bisnisnya, penawarannya ya, terus industrinya apa. Nah, cuman persepsi di sini itu beda ya, beda. Maksudnya gini kan, kok bedanya apa Mas ya? Bedanya ada di sini. Selama ini produk kita itu ditempatkan di sebelah mana sama si customer. Oke, selama ini produk kita ditempatkan di mana sama si customer. Karena nanti korelasinya ada di konten, ada di pricing, harga, dan lain sebagainya. Nah, kok bisa kayak gitu Mas? Jadi gini, tak ceritain. Ada sebuah produk. Saya dulu pernah jualan ini, produk ini. Jadi produk ini itu adalah produk herbal ya, produk herbal. Nah, cuman dari brandnya, penamaannya itu mirip minuman ready to drink, gitu kan. Jadi itu memang minuman herbal yang khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai penyakit, karena di situ ada kandungan habatus saudanya ya, menyembuhkan segala macam penyakit. Oke, tetapi karena saya menggunakan sebuah merek yang mereknya itu tuh identik dengan produk ready to drink, produk-produk ready to drink itu ya produk-produk yang dijual di supermarket itu yang siap diminum, yang botolan gitu, botolan. Nah, apa yang terjadi? Karena dianggap seperti produk itu, makanya si customer itu dalam mindset pikirannya adalah itu minuman yang kebetulan herbal, bukan suplemen herbal yang bentuknya minuman. Akhirnya apa? Komparasi dengan kompetitornya bukan sesama produk-produk herbal lainnya gitu. Karena waktu itu dijualnya harga 200.000. 200.000 harusnya dikomparasikan, compare sama produk-produk herbal lainnya. Nah, tapi karena dari namanya itu sangat identik dengan minuman-minuman siap minum itu, orang-orang itu ngeklik iklannya, ngekliknya kenceng. Nah, cuman pada misekspektasi, tahunya mereka minuman yang harganya 20.000, 50.000-an gitu. Harga-harga itulah harga-harga receh ya, harga-harga receh. Nah, akhirnya apa? Tetap dipaksakan, ketika dipaksakan, apa yang terjadi? Biaya akuisisinya terlalu tinggi, karena kita harus mengedukasi customer, harus menceritakan khasiatnya, tidak secara gamblang itu bisa terlihat bahwa produk ini produk herbal. Orang yang nyari ini orang yang punya sakit, bukan orang yang haus gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus menyadari itu juga, karena saya sendiri produk kami itu kan sebenarnya bukan murni batik banget. Teman-teman tadi lihat fotonya, batiknya sedikit. Oke, batiknya sedikit.
Kalau kategorinya sebenarnya itu adalah kemeja, bukan kemeja batik sebenarnya, tapi kemeja. Nah, waktu itu saya sebut merek ya. Saat itu kita berpikir bahwa kompetitor kita adalah produk-produk department store. Itu ada Zara, ada MOC, terus ada Giordano dan lain sebagainya. Kita berpikirnya kompetitor kita itu gitu loh, karena kita kemeja. Nah, cuman setelah berjalan sekitar 5-6 tahun, akhirnya saya mencoba mensurvei ke pelanggan. Kita sudah punya banyak pelanggan, kita bikin Google Form, kita survei. Dan ternyata ada benang merah, mereka mengkomparasikannya, itu ternyata bukan sama kemeja, tetapi sama batik. Nah, sebenarnya brand kami itu adalah Kertabumi Tok, bukan ada Kertabumi batiknya. Di pendaftaran di Haki mereknya sebenarnya Kertabumi Tok gitu loh, nggak ada batiknya. Nah, cuman karena si customer itu selalu melihat bahwa kita itu di-compare dengan batik yang lainnya, berarti kita ya sudah, kita mendeliverikannya orang kenalnya Kertabumi batik gitu. Nah, artinya apa? Ketika sudah seperti itu, teman-teman harus menyadari kompetisinya. Yang tadinya saya berpikir konten-konten saya akan mirip kayak Giordano punya, kayak Zara punya. Ternyata enggak. Setelah saya sudah tahu bahwa customernya itu sukanya batik, ya kan, melihat produk kita itu sebagai batik, saya langsung melihat, oh berarti konten saya kayak konten-konten batik, saya harus mengangkat batiknya gitu. Nah, akhirnya kita melakukan switching ya, mindah apa ya, style dari beberapa konten yang kita up. Dan di situ ternyata lebih enteng. Memang salah satunya omsetnya naik ya, naik. Tapi faktor naiknya itu bukan hanya karena iklannya dinaikkan, tapi lebih enteng untuk dipromosikan. Tidak terlalu filosofis, tidak menjelaskannya itu biasanya apa yang daki itu loh, daki itu wah panjang lebar banget. Ya, si pembeli sudah bosan mau baca gitu ya, dikasih chatting WhatsApp panjang udah males bacanya gitu. Nah, akhirnya apa? Teman-teman setelah sudah mengetahui ada di kategori mana, nah dicek kompetisinya gitu ya. Jadi kondisi pasarnya seperti apa? Teman-teman ini saya kasih hal yang paling sederhana dulu, teman-teman bisa pelajari ya. Jika bisnis teman-teman sudah mulai naik, setidaknya sudah mulai merasakan ribuan customer setiap bulan, customer baru setiap bulan, teman-teman bisa mempelajari yang lebih advance lagi ya. Jadi berbicara market seperti apa, kompetisi, bangun value dan lain sebagainya. Tapi untuk start ini tak kasih gambaran yang paling sederhana dulu. Jadi dicek kondisi pasarnya. Oke, kita harus mindsetnya gini, sebuah bisnis itu harus market oriented teman-teman ya. Jangan hanya ikut-ikutan, kayaknya wah temanku jualan pop es, saya ikutan jualan pop es gitu ya. Temanku jualan jilbab, saya ikutan jilbab gitu ya. Nah, tapi dicek kondisi pasarnya. Pertama gimana? Seberapa besar pasarnya? How big is the market? Jangan sampai kita jualan dengan market yang sangat kecil. Sudah marketnya kecil, kompetitornya banyak, akhirnya gontok-gontokan dan perang harga gitu. Nah, harus dicek kondisi pasarnya itu seberapa besar, terus kompetisinya seberapa rapat tuh kompetisinya, kompetitornya seberapa banyak, seberapa agresif di sana, dicek kompetitornya seperti apa aja. Nah, hal yang sederhana yang bisa teman-teman praktekkan ini yang pojok kiri ya, kiri bawah ini, gunakan tools riset. Sekarang zamannya sudah modern teman-teman. Nggak perlu repot-repot mengkolek data ke BPS, mencari beli di Nielsen mahal-mahal gitu ya. Sudah banyak softwarenya. Teman-teman bisa searching sendiri juga, selain data pinter ada. Nah, cuman data pinter ini ngambil datanya dari sampel data yang ada di Shopee ya, kebetulan. Nah, contohnya kayak gini. Misal nih, saya jualan jilbab, temanku tak lihat laris, ternyata dicek kayak gini. Toeng ya. Memang benar ya, datanya ini kan saya, ini salah satu dashboardnya ya, saya ngetik untuk produk jilbab, ternyata peluangnya sangat buruk berdasarkan sampel data 60 produk. Nah, dari 60 produk total omset 30 hari terakhir rata-rata di berapa ini 3,6 M ya kan, terus rata-rata omset 30 hari sudah hancur, rata-rata harga 23.000. Oke. Terus rata-rata jumlah ulasannya ada 14.000 plus, di sini ada sampel-sampelnya ya. Ini toko-toko yang paling relevan ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini, bisa yang terlaris atau apa itu bisa. Teman-teman cari aja di data pinter, coba diulik aja. Ya. Nah, ini contohnya nih. Misal ini omset 30 hari toko ini 29 juta ya. Nah, ini. Terus omsetnya sekian 20
260 juta. Oke, jangan tergiurnya di sini dulu teman-teman, tapi dilihat dari pricingnya. Dia jual harga berapa? Harganya Rp5.000 harganya. Harga sebelum diskon ini kayak harga coret ya, harga yang real 5.000. Oke, laku 1.000 pieces 1 bulan dengan harga 5.000, berarti omset teman-teman 5 juta. Oke. Oke ya. Apa artinya itu? Mesti ada yang bilang, nggak apa-apa mas, banyak, yang penting faktor kali. Oke, faktor kali. Tetapi 1.000 pembeli adalah 1.000 orang. Ya, 1.000 orang. Berarti satu hari 30 orang. Oke, 5 juta dibagi 30 hari ini berapa ya? Sekitar 100 ribuan ya. Oke, untuk melayani 30 orang sehari itu bayarannya segitu. Itu kotor ya. Kalau bersihnya nggak tahu juga. Kalau cuma Rp1.000 ya, aduh mas, pahit gitu ya. Berat. Jadi memang teman-teman harus memastikan dulu, jangan ikut-ikutan asal laris profit kecil, perhatikan dulu itu. Karena apa? Teman-teman tuh membangun bisnis kan sebaiknya memang bisnis yang bisa dilanjutkan jangka panjang. Effortnya sama, tetapi nasibnya bisa berbeda karena salah memilih bisnis gitu ya. Jadi teman-teman misal sudah seperti ini, mas aku sudah main di jilbab ya, bisnisku sudah eksis di jilbab. Terus gimana? Apakah aku harus ganti bisnis? Nah, itu biasanya jebakan wirausaha baru itu seperti itu, dikit-dikit ganti bisnis. Sebenarnya ada jalan keluarnya teman-teman. Ada jalan keluarnya. Nanti tak share habis ini. Jadi pertanyaan gini, mas, bisnisku sudah masuk ke industri tersebut, tak cek di sini kok peluangnya sangat buruk. Itu gimana caranya, gitu ya? Gimana caranya supaya bisa aku tetap jualan jilbab mas, tapi laku tapi profitku banyak. Itu caranya gimana? Nah, nanti tak share di sini. Ya, ini data pinter bisa digunakan ya teman-teman untuk ngulik ya. Masih ada tools lainnya juga masih cukup banyak. Gitu. Oke, small market with tough competition sama dengan price war. Oke, market yang kecil kompetitornya banyak itu price war. Oke, nah ini saya ambil contohnya perang harga. 150.000 harga coret 65.000 aja sudah free ongkir. Nah, nggak tahu ini untung atau enggak ya, saya asal nulis aja, ini cuma ilustrasi. Yang satunya nggak terima, 150.000 coret, 65.000 coret lagi jadi 40.000 bonusnya kulkas, wes nggak masuk akal. Ya kenyataannya memang kayak gitu ya. Kenyataannya memang kayak gitu, banyak yang nggak masuk akal ya, jualan marginnya nggak jelas gitu. Nah, jangan sampai teman-teman terjebak di perang harga. Nah, meskipun teman-teman jualannya tidak di marketplace sekalipun, teman-teman harus memastikan seperti ini. Kenapa? Karena saat ini Google itu sudah merilis namanya ZMOT, Zero Moment of Truth, sebuah flow. Ketika ada seseorang kena iklan, apa yang dia lakukan? Dia itu searching, nyari di marketplace, nyari reviewnya, misal skincare ya, jualan skincare, nyari di YouTube ada reviewnya enggak gitu, terus cari di Instagram ada artis yang udah pakai belum gitu kan, terus apalagi. Nah, orang itu akan secara random tuh mencari informasi seperti itu, searching di Google dan sebagainya gitu ya. Makanya teman-teman, meskipun berbeda channel, ada sebuah produk A dijual di marketplace, Anda jualannya di Instagram nih, gitu ya. Jualannya di Instagram, pakai landing page, misalnya kayak gitu. Tetap tidak bisa diabaikan untuk harga yang berada di marketplace, karena nanti bisa di-compare tuh. Bisa di-compare. Oke ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi memang teman-teman harus perhatikan itu. Nah, terus ya mas, kalau saya sudah seperti itu terjebak, saya susah untuk nggak ikut-ikutan perang harga saya tak naikin gitu kok nggak laris gitu ya, yang beli kok sedikit. Nah, oke, tak lanjut di sini. Jadi ini mas kok bahasnya sampai situ, digital marketingnya mana? Oke, tak ceritain ya. Jadi dulu gini, mungkin 5 tahun 10 tahun ke belakang, 7-8 tahun yang lalu, kita jualan online tuh gampang banget teman-teman. Posting, nge-tag orang, sudah banyak yang beli. Oke, habis itu ada iklan Facebook Ads ya, Facebook Ads, Instagram Ads muncul. Konten seala kadarnya diiklanin laris ya. Iklan 100.000, omset 10 juta. Itu pernah saya rasakan seperti itu juga. Nah, tapi sekarang kondisinya berbeda. Kenapa? Dalam 1 tahun itu ada 1 juta brand baru yang lahir.
Artinya teman-teman, saya sering mengkritik gini, ada teman saya yang dari dulu ngomong, Mas aku pengen bisnis gitu ya, Mas aku pengen bisnis, 3 tahun yang lalu udah bilang kayak gitu, sampai sekarang tak bilang gini, kita sudah 3 tahun ya ngomong bisnismu nggak mulai-mulai ya, 1 tahun itu nambah 1 brand, berarti sebelum kamu tuh belum mulai, sudah ada 3 juta kompetitormu itu lahir, tak bilang kayak gitu, 3 juta brand itu sudah lahir nih gitu. Nah artinya apa? Kita harus teman-teman ini meskipun baru memulai bisnisnya, baru skala mikro kecil misalnya seperti itu, sudah saya tekankan harus siap kompetisi. Harus siap kompetisi. Jadi kalau zaman dulu skill kompetisi bisnis, kompetisi sebuah brand itu biasanya untuk bisnis yang skalanya sudah menengah lah yang dipelajari. Kalau sekarang enggak, UMKM bikin produk baru langsung saingannya sama yang giant punya nih, gede-gede nih, mereka juga ngiklan juga gitu, aktif di sosmed juga. Kita yang baru mulai itu kayak kancil yang masuk ke perkumpulan dinosaurus lagi berkelahi, belum melawan, belum lari, baru masuk sudah keinjek duluan gitu. Nah, makanya teman-teman harus dibekali beberapa insight untuk bisa berkompetisi. Nah, kompetisinya dari mana? Kompetisinya mulai dari product development, dari produknya itu sendiri. Gitu. Jadi sebelum masuk ke digital marketing, karena digital marketing kan how to deliver kepada masif market gitu kan, market yang sifatnya masif besar. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Otomatis kita harus memperhatikan faktor dari produk itu sendiri terlebih dahulu, gitu ya. Kayak apa ya, produk itu kayak ibaratnya seorang wanita yang suka sosmed ya, sosmed addict gitu ya. Kan nggak mungkin ya pasang foto profil atau posting dengan posisi enggak dandan gitu ya, enggak dandan kan mesti malu ya. Nah sama produk kita masa nggak di make over juga gitu kan, produk kita ala kadarnya diposting gitu ya, berharap ada yang beli gitu. Nah kita kadang-kadang nggak menempatkan produk itu seperti diri kita sendiri. Uang teman-teman masang foto profil aja mesti milih-milih toh, ya kan, harus download aplikasi untuk editing ya kan, filternya maksimal, hidungnya dibikin mancung dan lain sebagainya. Kita kan seperti itu gitu. Kenapa produk kita nggak dipoles kayak gitu gitu loh. Jadi di make over dulu produknya biar supaya produk ini menarik gitu. Ketika difoto angle manapun oke, bagus banget. Nah dimulai dari situ dulu gitu. Oke, terus gimana Mas? Selanjutnya gini, kita harus keluar dari apa ya, zona perang harga. Caranya keluar gimana? Cara keluar gini, banyak para pelaku usaha UMKM, karena kebetulan 2018 saya sempat membina, lupa, 5.000-an UMKM mungkin jumlahnya ya, dari 35 kota dan kabupaten. Nah, sering banyak kami temui bahwa salah kaprahnya gini, wah, kompetitor pada jual jilbabnya harga 10.000 nih. Saya biar bisa untung, saya harus menjual 25.000. Nah, otomatis apa salah kaprahnya gini, harga lebih mahal identik dengan kualitas lebih tinggi. Oke, HPP-nya tambah naik ya. Biasanya gitu, wah kualitasnya harus tak naikkan supaya bisa jual mahal. Realitanya seperti apa? Realitanya adalah apa? Ketika teman-teman meningkatkan kualitas, itu tidak jaminan produknya lebih laris ternyata. Ya, ya kalau nggak percaya cobain aja sendiri gitu. Teman-teman bisa coba sendiri. Produk yang lebih berkualitas belum tentu lebih laris gitu. Belum tentu lebih laris. Kenapa? Karena gini, ini bisa bicara psikologi market ya, psikologi pasar. Orang itu beli karena persepsi. Orang tuh beli produk Anda karena persepsi. Kalau kualitas ya memang harus apple to apple lah sama harganya. Memang nggak boleh kualitas jelek diklaim sebagai kualitas bagus, itu nggak boleh. Ya kan? Yang penting kualitasnya juga oke. Tetapi jangan gunakan kualitas itu hanya semata-mata untuk supaya produk kita itu bisa dijual lebih mahal. Gitu. Jangan gitu. Tapi ternyata apa? Ternyata gini, produk yang lebih laris itu biasanya produk yang dia punya value, sebuah nilai, yang nilai itu tidak hanya unggul, tidak hanya berkualitas, tapi unik, tapi unik, yang orang cari, yang bikin orang penasaran, pengen mencoba, itu uniqueness-nya. Makanya dalam sebuah dunia branding itu kita pelajari namanya unique selling proposition. Nah ini coba teman-teman catat ya, unique selling proposition, USP. Kemudian ada yang namanya
USP itu akan menelurkan UVP, Unique Value Proposition. Oke, nanti coba saya cari di Google ya, di Google dipelajari. Bukunya juga banyak, buku branding juga mempelajari itu. Nah, situ kita akan belajar. Ternyata apa? Ternyata ada sesuatu hal yang kita bisa lompat dari perang harga. Lompat dari perang harga. Saya ambil contoh seperti sebentar. Saya ada sampel produk ya. Oke. Sebentar, saya ambilin sampel produk ya. Tunggu sebentar ya. Wah, ini sampai diambilin sampel produknya sama Mas Rifki ya. Ya teman-teman, semoga bisa nambah lebih paham lagi ya. Jadi ini Mas Rifki sedang mengambil sampelnya dan ternyata sambil nunggu Mas Rifki ya. Jadi ternyata materi pada siang hari ini akan nyambung sedikit dengan materi berikutnya ya di Ngulik Bisnis volume Oke, 34. Oke, sudah siap, hadir Mas Rifki di sini. siap. Ya tadi Oke, selingan sebentar Mas Rifki. ya, siap, siap, siap. Ya, monggo Oke, bisa dilanjutkan. ya, kita lanjut ya. Ini ada satu produk yang tak ambil langsung dari manekin. Saya males ngambil bajunya tok ya. Oke. Ini produk kami. Jadi gini, sekitar berapa ya, 8 tahun yang lalu produk kami itu sebagai produk yang unik ya, produk yang unik gimana orang jualnya kalau nggak polos aja ya batik full gitu ya, akhirnya kita mengeluarkan ini. Oke, tapi setelah berjalannya waktu ternyata apa, orang-orang baru itu yang ATM ya, amati tiru modifikasi itu mulai muncul yang mirip-mirip bikin seperti sudah banyak. Nah akhirnya apa, kita sudah mensinyalir kalau kita hanya mempertahankan value ini terus-menerus, kita mesti nantinya akan jatuh ke perang harga gitu. Karena apa? Perang harga itu terjadi ketika bisnis kita dianggap sama. Produk kita dianggap sama dengan pada umumnya. Ketika umumnya jual 15.000, ya kita akan dianggap sama segitu. Salah satu gejalanya adalah kita ada customer itu banding-bandingin, itu satu. Kedua, mereka nawar harga dan langsung secara spontan bilang mahal gitu. Nah, ketika seperti ini, saya susah. Akhirnya apa? Akhirnya kita menambah komponen baru seperti ini. Nah, ini contohnya. Oke, ketika saya jual seperti ini toh, ya kan? Ini berat, kita jual di angka 300 berat. Rata-rata kompetitor ada yang main di harga 200-an. Nah, saat itu langsung saya berpikir, kalau saya naikin kualitas di sini dan di sini, harga saya naik 300, oke benar, tapi belum tentu laris. Cuman HPP saya, ongkos produksi saya tambah naik karena materialnya tambah tinggi gitu. Nah, akhirnya setelah belajar itu, mempelajari itu, yang kita lihat apa value-nya. Oke, orang itu dapat value-nya apa sih? Dia merasa lebih gagah, lebih elegan. Oke, coba kita make over nih produk ini. Kita otak-atik, kita make over. Akhirnya kita make over, kita bikin ini ada variasinya seperti ini. Ya ini warna gold ya teman-teman ya, warna gold. Jadi bisa ada kesan elegannya, mewahnya. Nah, ketika kita bisa bikin produk sudah bagus ya, masih ada PR. PR-nya adalah kontennya gitu ya. Kadang-kadang ada produk yang secara fisik itu bagus, ketika difoto jelek gitu. Jadi value-nya nggak muncul, nggak kelihatan produk itu mahal gitu. Nah, setelah itu apa? Dari konten memang harus teman-teman perhatikan, dari kontennya tersebut apakah memang sudah mengeluarkan apa ya istilahnya itu ya, auranya gitu ya, dari produk ini itu sudah kelihatan belum situ, ketika kita lihat dari sekilas dari fotonya itu sudah kelihatan belum gitu. Nah, supaya apa? Supaya gini, supaya kita menjual dengan harga di luar harga price war, harga murah, harga bawah yang untungnya nggak jelas, kita supaya bisa punya keuntungan dan tetap laris adalah kita gini, ini ilustrasinya ya. Value-nya itu kelihatan tinggi, tetapi pricing kita di bawahnya. Misal contoh gini, saya bikin produk, saya bikin mewah banget, terus konten fotonya juga mendukung. Ya, saya pakai misal di sini ada teman yang punya mobil Mercy itu, kap mobilnya ada logonya Mercy. Tak taruh di situ biar kelihatan agak logo Mercy-nya, biar ngangkat sedikit lah. Oh ini ada logo Mercy, ini berarti produknya juga luxury gitu ya. Seakan-akan produk itu, ini produknya mungkin harganya 700.000 gitu. Nah, cuman kita bikin customer tuh kaget. Wah, ibaratnya gini.
orang mikir wah ini mesti mahal nih, mesti 700.000 nih gitu kan, tapi ternyata tahu pricingnya hanya separuhnya, itu kan customer surprise gitu ya, oh ternyata cuma 300 toh gitu kan. Nah itu kayak gitu teman-teman, seninya itu seperti itu gitu. Jadi ketika teman-teman punya produk itu coba di makeover ya, di edit value lah istilahnya ya. Kalau produknya sudah jadi misal kulaan gitu ya, ya teman-teman cobalah nambah added value, misal bonus atau apa, terus dengan beberapa servisnya atau apa, juga tidak melulu produk, juga ada servis juga. Misal contohnya saat yang lain itu apa ya, cara promosinya itu apa, servisnya itu kurang begitu ramah gitu ya, teman-teman bikin stylenya ramah gitu, suatu yang unik itu gampang diingat sama pelanggan gitu ya. Contohnya Karen Dinner ya, itu nyeleneh ya Karen Dinner. Jadi unik ya, di saat yang lain berlomba-lomba untuk service hospitality keramah tamahan, dia malah bikin yang sewot-sewot, yang marah-marah, gampang terkenal sih gitu ya, cepat terkenal gitu. Nah teman-teman harus memperhatikan itu juga. Nah selain produknya unik, kontennya juga konten yang unik, itu juga bagus gitu, konten yang unik. Karena di TikTok itu banyak, teman-teman bisa lihat orang jualan sepatu tapi jualannya sambil joget-joget nggak jelas gitu, itu yang nonton ribuan gitu ya, langsung laku banyak. Itu juga sama gitu. Di Instagram, di Facebook itu juga sama gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi teman-teman harus menciptakan suatu hal yang unik, yang enggak average lah ya, enggak average. Nah, cara untuk melihat teman-teman gini, cara untuk melihat konten teman-teman sudah kelihatan atau belum, caranya simpel. Teman-teman tinggal lihat si kompetitor ini yang rata-rata harga di price war ini ya. Misal kayak gini nih, produk-produk di sini nih. Nah, coba teman-teman sandingkan, teman-teman punya foto produk di sampingnya, cepret taruh di sini, misal kayak gitu ya. Taruh sebelah kanan sendiri di sini. Oke. Nah, secara jujur teman-teman, secara objektif tuh lihat produknya itu, kita udah kelihatan beda atau belum sih gitu ya. Jangan-jangan gini, produknya sudah bagus, tapi style cara fotonya, cara apanya itu mirip-mirip kayak gini ya, mesti akan ditawar sama orang gitu. Dan itu kejadian dengan salah satu brand saya dulu yang sudah saya tutup ya. Jadi kami menjual daster yang lebih premium, yang harganya hampir 180 ribuan lah. Nah, kami menggunakan model atau talent ya, talent ceweknya modelnya, itu yang sering digunakan oleh all shop yang ngejual barang tuh harga 40-50 ribuan. Ketika itu saya iklankan, setaunya mereka harganya segitu, itu berat banget gitu, berat banget mengedukasinya. Kita ngasih tahu ini loh bahannya lebih bagus, dari apa, materialnya lebih adem dan sebagainya, itu lebih susah kalau kita sudah dicap duluan dari konten kita teman-teman. Jadi itu sebuah seni ya, sebuah seni yang teman-teman harus pahami. Digital marketing itu ya memang konten itu yang teman-teman harus pahami ya, kontennya dulu gitu, jangan bicara teknis ngiklannya, kontennya dulu aja gitu, kontennya diperbaiki. Oke, nah terus mesti ada pertanyaan, Mas baiknya bikin video, reels, atau foto Mas gitu kan? Nah, nanti jawabannya nanti ya. Setidaknya teman-teman di sini ngerti dulu nih cara keluarnya seperti apa gitu ya. Teman-teman harus out of the box, harus berpikir di luar standar. Saat orang lain berpikir A, teman-teman coba melihat B. Ketika mereka melangkah di 5 langkah, teman-teman harus melangkah di 10 langkah, intinya gitu. Dan selalu perhatikan kompetitornya, kompetisinya yang ada di lapangan kayak gimana sih mereka. Jangan-jangan ada yang tahu-tahu ngikutin kita, style fotonya sama, dia jual dibanding lebih murah gitu. Ya, itu juga susah nanti. Oke. Terus nah ini dicek kompetitornya. Terus kompetitor nggak semuanya harus dicek sih teman-teman ya. Ini saya ceritakan sedikit. Kompetitor itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu leader. Leader itu penguasa pasar yang paling terkenal di sana, yang paling gede pelanggannya gitu ya, yang menguasai pasar di sana. Challenger itu sama, penguasa pasar tapi dia yang nomor 2 gitu ya. Jadi leader sama challenger ini sering genta-genti gitu. Ada brand A saat ini kalah sama brand B, brand B-nya jadi leader, brand A-nya challenger. Nanti mendekati akhir tahun gantian, yang tadinya challenger naik jadi leader gitu, gonta-ganti terus gini. Nah,
teman-teman, biasanya kan kita sering kena virus ATM ya, amati tiru modifikasi. Apakah itu berhasil? Oke. Yang berhasil banyak, yang nggak berhasil juga lebih banyak gitu. Kok bisa, Mas? Karena gini, ketika kita meng-ATM sebuah, ini contohnya nih, kita kan sering ikut-ikutan, sering latah nih. Ada sebuah brand terkenal ya kan, skincare terkenal di mana-mana. Tidak perlu saya sebutkan mereknya apa. Akhirnya bermunculan para influencer bikin produk yang mirip-mirip, positioningnya mirip-mirip, brandingnya mirip-mirip ya. Nah, jadi leader, pertanyaannya adalah customer, pembeli orang awam pada umumnya itu beli yang sudah mereka kenal atau belum gitu. Mesti akan memilih yang sudah mereka kenal. Sedangkan kita orang baru, siapa? Ente siapa sih gitu kan? Udah nggak kenal, harga lebih mahal gitu kan, repot juga gitu. Nah, biasanya terus kita panik. Sudah bikin produk banyak, ya kan? Nggak laku, kita panik, akhirnya panik, terus harganya dibanting biar laku, ya kan? Terus akhirnya kerja bakti, profitnya nggak ada, aduh repot gitu ya. Nah, itu salah satu halnya. Jadi teman-teman coba lihat leadernya siapa di situ, challengernya siapa. Nah, teman-teman cobalah cari, mungkin dia bermain, misal ini contoh aja, skincare. Dia bermain di kulit yang glowing, oke. Sedangkan permasalahan kulit, kalau teman-teman mau terjun ke dunia skincare, mesti kan teman-teman mendalami dunia perawatan kulit kan. Nah, sedangkan permasalahan kulit itu tidak hanya masalah glowing aja, mesti ada flek hitam, ada jerawat, ada apa lagi macam-macam, dan masih banyak lagi. Masih banyak yang teman-teman bisa eksplor. Ketika ada yang terkenal di glowing, ya sudah, teman-teman jangan ikut-ikutan di glowing. Nanti jatuhnya cuman disaing-saingin sama itu, dan cenderungnya akan dibeli sama yang sudah duluan, yang lebih terkenal duluan. Itu dan challenger itu coba diamati, jangan latah-latah banget ya, latah-latah banget. Nanti ikut-ikutan, terus sudah ngiklan di Facebook boncos, yang disalahin yang ngajarin ngiklannya, padahal yang salah bukan iklannya, yang salah produknya sendiri gitu. Itu kan, tekniknya sudah nyoba macam-macam nggak jadi gitu. Nah, itu dari produknya sendiri ternyata. Nah, terus selanjutnya ada yang follower. Nah, follower ini adalah yang ikut-ikutan itu tadi. Itu tipikal follower, market follower. Sukanya ikut-ikutan, jumlahnya banyak, ya kan, kecil-kecil tapi banyak. Terus karena mereka susah laku, akhirnya banting harga, dan terjadilah merusak harga pasar. Itu yang kebanyakan terjadi di marketplace, itu seperti itu. Jadi itulah gambar nasib kita saat kita hanya ikut-ikutan, ya. Hanya ikut-ikutan itu ya kita bisa lihat itu yang sudah terjadi itu seperti itu. Makanya kita harus mencoba berpikir untuk mencari hal yang unik lainnya. Teman-teman harus kreatif ya saat ini ya, harus kreatif, harus mencoba hal yang nyeleneh gitu, harus out of the box. Kenapa? Kebetulan saya di dunia fashion punya advisor yang kebetulan ngajarin saya dari dulu, karena saya bukan desainer, cuman pengen bisnis fashion aja dulunya. Nah, saya cari guru yang kebetulan kenalan di Facebook, disamperin ke rumah gitu. Jadi beliaunya itu dulu adalah desainernya salah satu brand terkenal di Eropa gitu ya, Victoria's Secret namanya ya brandnya. Dia dulu salah satu desainernya di sana, ngerti dunia desain. Saya tuh diomongin kayak gini, kamu itu nggak bisnis kalau kamu jual mahal, modalmu juga gede gitu. Kamu harus membuat sesuatu itu menjadi lebih bernilai gitu. Terus gimana Mbak gitu. Nah, terus dia cerita dia pernah jualan celana jeans, bikinnya di Bandung, dia jualannya di Eropa ya, fashion show di Las Vegas, di Italia, di Perancis dan lain sebagainya gitu. Nah, produknya apa sih? Produknya itu celana jeans untuk cewek. Terus di situ ada bordirnya yang tebelnya itu sekitar 1 cm, tebel banget. Nah, ketika di bordir 1 cm, teman-teman kalau tahu mesin bordir ya, atau pernah membordir ya, bikin bordiran 1 cm itu nyaris tidak mungkin. Kenapa? Karena kainnya jebol. Itu kan kalau bikin tebel kan harus kayak gini terus ya, tek. Nah, kainnya nggak kuat karena terlalu banyak ditusuk-tusuk sama jarum gitu. Nah, dia bisa bikin yang tebelnya 1 cm, dijual luar biasa, omsetnya puluhan miliar di sana. Nah, barulah dia cerita, aku cuma nambah HPP 10.000 satu produknya. Dia bisa jual harga kalau dirupiahkan 700.000 itu celana. Gitu. Tapi harga Eropa ya, bukan harga Indo ya, harga Eropa. Dia cerita apa? Ternyata di dalamnya itu dikasih sumbu kompor minyak itu loh. Kan ada sumbu putih itu ya. Kalau diudari kan diudari
diurai itu kan mesti ada kecil-kecil. Nah, itu ditaruh di kain baru dibordir gitu. Jadi tulangan bordirnya itu. Dia lakukan seperti itu. Itu kan out of the box banget gitu loh. Nah, teman-teman juga harus berpikir itu apapun bisnisnya coba cari sesuatu yang unik gitu loh. Ketika yang lainnya jualan misal offline ya, contohnya offline, mereka jual gini pakai banner di style itu ya kan layoutnya tokonya dibikin terang dan sebagainya. Teman-teman mentok, wah aku juga udah terang udah gini tak lihat kok sama kayak yang lainnya. Nah, teman-teman mencari yang out of the box, misalnya SPG-nya suruh pakai pakaian badut juga di depan misal kayak gitu. Nah, terus atau mungkin apalagi, nah itu hal-hal kayak gitu harus dilakukan dan itu di online harus kayak gitu. Kenapa? Orang yang lihat produk Anda, yang lihat postingan Anda, itu nggak hanya produk Anda aja yang dilihat. Scroll ke bawah itu dia kan mesti, kalau orang yang suka sepatu, misal saya jualan sepatu nih, orang yang suka sepatu mesti akan memfollow banyak akun brand sepatu toh. Ketika dia lihat produk saya, terus dia scroll bawah ada produk tempat lain, scroll lagi tempat lain, gitu kan, gitu terus kan. Nah, hal kayak kalau teman-teman nggak menarik perhatian kayak gitu, nggak bikin orang stop scroll, penasaran ngikutin dilihat, itu juga nanti kurang nendang juga gitu. Dan tidak harus yang profesional, tidak harus yang profesional banget. Sekarang tuh yang receh-receh malah bagus juga. Contohnya apa? Nah ini kakaknya temannya istri saya itu kan dia punya produk pakan burung ya, pakan burung itu yang putih-putih itu loh. Nah dia jualan di TikTok sama Instagram sama di YouTube. Nah, dan dia jual di YouTube. Apa yang dia lakukan? Dia cuma ngonten, dia pakai ngonten wajah dia sendiri, dia cuma ngomong, halo guys, saya punya produk ini. Dia ngomong apa adanya, tapi diiklanin teman-teman, itu bagus banget hasilnya. Jadi tidak harus yang profesional juga. Teman-teman bisa mencoba bereksperimen dulu, pakai HP-nya eksperimen, dicoba dulu gitu ya, lihat responnya. Nah kalau bagus nanti ketika itu bisa mulai yang ketika responnya bagus bisa mulai teman-teman iklankan. Oke. Ya ini saya lanjut ya, kita bentar lagi langsung tanya jawab ya nanti ya. Oke, nah ini dia analisa agresivitas kampanye. Pokoknya diulik dulu nih si kompetitor ini ya. Kontennya tuh mereka seperti apa, cara sukses mereka apa, cara mereka beriklannya kayak gimana gitu. Apakah pakai reels ataukah pakai foto atau apapun gitu ya. Coba teman-teman ulik dulu gitu, pelajarin dulu nih. Oke. Barulah kita bisa menentukan cara berpromosi yang tepat. Kalau ditanya orang, Mas, aku baiknya promosinya lewat mana, Mas? Gitu kan? Lewat Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, YouTube kah, apalagi WhatsApp grup atau apapun itu. Kalau orang umum mungkin menjawabnya semua diajar gitu. Realitanya, apakah memang kita bisa gitu kan, bisnis yang gedenya seperti apapun menghandle semua sosmednya itu juga susah gitu loh, susah. Artinya apa, teman-teman harus menentukan platform mana yang akan jadi primary platform. Jadi dicari yang paling potensial berdasarkan marketnya. Saya ada datanya nih. Oke. Contoh nih, nah ini aktivitas yang sering dilakukan responden di media sosial, ini rata-rata hanya melihat-lihat berbagi status. Nah ini nanti mungkin kalau boleh di-share ke teman-teman monggo ya, materinya bisa di-share monggo boleh. Terus ini media sosial yang paling disukai saat cari inspirasi liburan akhir tahun. Oke, kalau produknya produk pariwisata, oleh-oleh dan lain sebagainya, kita lihat ternyata referensinya Instagram. Nah, selama ini banyak sekali produk oleh-oleh promosinya di Facebook Marketplace. Nah, padahal kecil gitu. Banyak orang nyari referensinya di Instagram, gede banget, selisihnya bumi dan langit banget toh ini. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Oke, terus nah ini responden yang punya teman atau pengikut lebih dari 1.000 orang di media sosial. Jadi yang teman-teman pengen viral itu ternyata selama ini wah pakai Instagram cepat viral, pakai Twitter lebih viral. Ternyata apa? Facebook itu powernya lebih gede. Dia 30 ya, skornya ada di 30% ya, responden itu yang pengikutnya itu lebih dari 1.000 orang. Karena sekali posting dia membagikan postingan kita akan dilihat oleh teman-temannya, prosentasenya lebih banyak. Ya, terus persentase penggunaan media sosial ya, WhatsApp nomor 1, YouTube, oke, Facebook dan lain sebagainya. Nah ini
Teman-teman bisa searching di Google ya. Oke, ini salah satunya Pinterest ini. Teman-teman bisa lihat nih, marketnya banyakkan wanita, 77% ini wanita ya. Oke. Generasi Z, generasi Y. Apakah market kita sesuai atau enggak dengan Pinterest? Nah, yang konsumsi produk Anda kira-kira masuk enggak di sini? Kalau ternyata masuk dan pakai banget, wah masuk banget Mas itu ya. Ya sudah, berarti sudah punya Pinterest-nya belum gitu kan. Nah, harus mulai diulik. TikTok oke, rata-rata ini ya. Oke, 40% laki-laki, 60%-nya wanita ya. Nah, ini populasinya ini masih baru tetapi cukup luar biasa juga yang bisa teman-teman coba gitu. Terus di Instagram, oke, ternyata Instagram kita mungkin berpikir, wah jualan produk cewek di Instagram, jangan salah, laki-lakinya 52%, guys gitu kan. Laki-lakinya 52%, kita bicara data ya, 52% gede. Berarti misal gini, Mas aku jualan produk spare part kendaraan otomotif, pakai apa gitu ya. Instagram bagus juga karena prosentasenya laki-lakinya cukup gede, 52% gitu. Nah, kalau Facebook ini sini nggak apa, saya nggak ada datanya ya. Kalau Facebook itu mirip di Instagram tapi usianya lebih mature. Usianya lebih ke kalau segmen 30-an ke atas, teman-teman pengen dapat bapak-bapak 50 tahun yang beli produk herbalnya pakai Facebook bagus gitu. Oke ya. Nah, perbedaannya cuma di usia rata-rata kalau secara keseluruhan. Kalau di Instagram lebih ke milenial banget ya, lebih ke anak muda banget gitu, lebih ke sharing lifestyle, gaya hidup dan lain sebagainya gitu. Kalau produknya lifestyle masuk Instagram oke banget. Nah, WhatsApp ini nggak usah banyak dibahas lah, di Indonesia WhatsApp sudah banyak ya, kita mesti punya pakai WhatsApp semua ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu tentukan teman-teman primary channel-nya. Jadi primary channel itu adalah channel utama di mana target market teman-teman itu paling banyak dan potensial di situ. Kalau ternyata gedenya di Facebook ya sudah, fokus ulik terus bagaimana kita bisa punya Facebook yang teroptimasi gitu ya. Kalau ternyata di Instagram juga sama, oh ternyata di Instagram harus kontennya reels gitu. Kalau di Facebook aku pakai video, bapak-bapak pada nggak mau lihat gitu ya. Marketnya misalnya anak muda gitu, anak muda di Instagram foto boring banget, harus pakai reels misal kayaknya, misal seperti itu. Jadi teman-teman tentukan primary channelnya ini yang ibaratnya bisa menyumbang 80% omset itu primary channel. Nah, secondary channel itu jika sebuah platform itu naik turun teman-teman ya, naik turun. Ketika platform primary-nya turun, teman-teman tuh nggak kagetan, masih ada opsi lain secondary channel-nya gitu ya. Misalnya kalau Facebook ya Instagram gitu, tambahin Google-nya juga iya gitu ya. Sama tertiary channel. Jadi tetap harus ada berbagai channel yang teman-teman coba, tapi difokuskan yang paling potensial dulu, yang primary dulu digarap dulu gitu. Kalau mau konsen di Instagram dulu, di YouTube dulu gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, terus selanjutnya gini, pahami perilaku orang saat membuka platform tersebut. Nah, kita lihat orang tuh misal gini, oh marketku banyak di Instagram. Nah, kita lihat orang tuh kalau membuka platform Instagram itu sukanya lihat konten apa gitu kan. Konten yang seperti apa yang mereka minati. Oh, ternyata marketku ini memang benar. Sekarang trennya Reels, tapi marketku ini lebih suka foto. Lihat foto-foto pemandangan dan lain sebagainya, misal kayak gitu. Ya sudah, berarti teman-teman sesuaikan juga dengan kondisi marketnya. Gitu ya. Terus sedalam apa konten yang mereka ingin lihat? Sedalam apa itu maksudnya gini. Contohnya konten yang bagus itu konten Reels atau di TikTok ya, itu konten tentang edukasi. Nah, kalau di Instagram edukasinya itu sifatnya ringan, sifatnya lebih hiburan. Karena orang di situ lihatnya cari senang-senang ya, hiburan sambil lucu-lucuan. Jadi mungkin edukasinya itu enggak serius-serius amat gitu loh pembawaannya. Tapi kalau mungkin butuh market itu suka yang serius-serius. Nah, YouTube lebih bagus karena apa? Orang tuh kalau nyali di YouTube mereka memang serius tuh pengen ngulik gitu. Jadi durasi waktunya lebih panjang, terus lebih detail menjelaskannya satu persatu. Nah, itu pakai YouTube. Terus apa yang membuat mereka nyaman saat follow sebuah akun? Nah, ketika mereka ini gini aja, teman-teman lihat orang tuh bisa atau teman-teman sendiri gini, wah aku adalah pecinta kucing misalkan, mesti akan follow akun-akun yang kucing-kucingan toh, yang ada kucingnya. Nah, yang bikin teman-teman nyaman suka follow itu apa? Oh ternyata dia banyak konten videonya kucing lagi lucu-lucu gitu. Kalau foto biasa banget. Nah, teman-teman itu juga harus dipelajari.
Caranya gimana? Caranya teman-teman lihat follower teman-teman, ulik dari sosmednya mereka. Diulik ya. Diulik itu seperti apa. Itu kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi memang ngulik ya sekarang ya. Effortnya itu untuk dunia, untuk konten segala macam, untuk kontennya itu sangat sangat apa ya, sangat krusial banget. Oke. Nah, plus ini yang terakhir, jangan mengiklankan konten yang belum terbukti diminati orang saat diposting secara organik, diposting biasa, terus diiklankan. Itu jangan buru-buru. Iklan itu bagus, cenderung bagus pada konten-konten yang memang sudah proven, terbukti itu menarik interaksi lebih bagus. Gitu. Jadi apa yang kami lakukan, saya tuh biasanya gini, kita punya akun Instagram sama Facebook gitu ya. Saya tuh mencoba pengen ngiklan produk A dengan berbagai foto. Itu saya posting duluan gitu sama teman-teman di sini, admin sini tuh diposting duluan. Posting, coba foto yang ini posting. Responnya jelek, yang dari 1000 jangkauan yang nge-like cuman 10 gitu. Terus yang satu lagi, wah agak naik 15. Nah, terus ada kadang satu lagi, wah ternyata kenceng. Yang nge-like langsung 30 dalam 10 menit gitu kan. Nah, berarti konten itu winning tuh. Nah, jika teman-teman pengen terhindar dari boncos beriklan, bermula dari situ dulu. Kita lihat dari konten teman-teman yang memang sudah terbukti itu mendatangkan interaksi. Kenapa? Karena gini, algoritmanya di sosial media itu cenderung akan mendistribusikan konten secara lebih luas ketika konten tersebut tertarik mendatangkan interaksi, terbukti mendatangkan interaksi. Jadi konten tersebut sudah terbukti. Nah, teman-teman bisa cobalah testing-testing dulu. Jangan ngiklan dulu. Misalkan, Mas, saya pengen ngiklan ngiklan Facebook Ads gitu ya. Jangan buru-buru ngiklan dulu, coba posting-posting kontennya dulu gitu ya. Misal punya fanspage, followernya baru dikit, nah nggak usah di fanspage-nya dulu. Pakai akun pribadi di testing, coba posting aja gitu aja, di testing seperti itu supaya lebih optimal. Kenapa? Karena apa ya, digital marketing itu penuh dengan misteri. Kadang konten yang estetik bagus teman-teman posting itu bisa jadi reaksinya jelek. Yang teman-teman asal foto aja jebret kelihatan muka kayak gini, itu malah engagement-nya tinggi, kadang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menilai sebuah konten bagus atau enggak kalau belum dibuktikan saat diposting gitu. Nah, kurang lebihnya gitu ya teman-teman ya. Singkat cerita, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo saya kembalikan lagi ke Mas Aryo. Monggo Mas Aryo. Oke, terima kasih Mas Rifki. Wah, banyak banget ya ini apa namanya insight yang didapat dari penjelasannya Mas Rifki, dan tentunya semoga itu bisa diaplikasikan ke bisnisnya teman-teman ya, atau teman-teman bisa mendapatkan mungkin pencerahan-pencerahan ya. Jadi biar biar apa namanya biar teman-teman langsung tahu, oh aku habis ini harus belajar apa lagi gitu ya. Nah,